Alhamdulillah kita sudah masuk tanggal 17 dan 18 bulan akhir. Bulan purnama sudah lewat. Dan setiap bulan di pertengahan bulan jika kita memandang ke langit ada bulan purnama. Di antara beberapa hal yang diceritakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada para sahabatnya ketika itu Nabi pernah mengatakan innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, Tuhan kalian, seperti kalian melihat bulan purnama ini. Dan nanti di akhirat akan dapat melihat Allah. Di mana ketika di surga. Dan itu merupakan nikmat tertinggi di surga. Nah, selama ini kita salat kepada kiblat, kita menyembah Allah, kita berdoa, meminta, mengajak, mengharap apapun yang kita inginkan, kita tak pernah lihat wajahnya. Jadi karena Nabi berjanji, sungguhnya kalian nanti akan melihat wajah Rabb kalian, melihat Tuhan kalian, dan melihat wajah Allah adalah nikmat tertinggi. Maka kita di dunia jangan pernah jauh-jauh dari Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah siapa yang ingin menang hidupnya asik, maka hiduplah bersama Al-Quran. Jika ada nikmat tertinggi di surga melihat wajah Allah, nikmat di dunia adalah ketika kita bersama senantiasa membersamai Allah, apalagi di rumah Allah Subhanahu. Masjid ini adalah masalah dari Allah, peruntukannya pun untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika masjid digunakan untuk menyampaikan ayat Allah, maka pas untuk disebut nama Allah di dalamnya, maka itu juga pas. Itulah mengapa ada masjid. Kalau masjid untuk memperlancarkan persatuan kaum muslimin, maka bukan untuk itu masjid dibangun. Pada zaman Nabi ada dua model masjid. Satu masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan. Satu lagi masjid yang dibangun untuk memecah kaum muslimin. Maka masjid yang dibangun untuk membuat sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang. jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memakmurkan masjid itu adalah hanyalah orang-orang
Nah, ketika kita ibu-ibu dalam hal ini memakmurkan rumah Allah, berarti itu diantara tanda keimanan. Jadi kalau kita sering ke rumah Allah, kemudian kita memakmurkan rumah Allah, kita isi dengan pengajian, kita ajak keluarga, maka ibu coba ingat ayat barusan, kata Allah hanya orang-orang yang beriman sajalah ya yang memakmurkan rumah-rumah Allah. Innama ya'muru masajid Allah. Masjid-masjid Allah itu yang memakmurkannya pasti siapa? Satu, orang yang beriman kepada Allah. Dua, orang yang beriman pada hari akhirat. Kemudian apa, Bu? Melaksanakan sholat. Apalagi? Menunaikan zakat. Satu lagi? Nah, ini yang harusnya kita bangun. Mental anak-anak itu harus jadi. Jangan menjadi bangsa yang pengecut, cowok yang pengecut, penakut. Ya. Kenapa? Karena ternyata dia memang sejak kecil suka ke rumah Allah. Dia dididik untuk senantiasa memakmurkan masjid-masjid. Maka kalau hari ini banyak orang yang cerita tentang karakter building, membangun karakter, sebenarnya Quran itu punya ceritanya sendiri, punya caranya sendiri Islam. Bagaimana caranya? Suruh anak ke masjid, ajarkan anak ke masjid. Maka ibu-ibu, klaster yang sangat besar ini di Villa Dago ada masjid pula yang sangat besar. Yang kita harapkan adalah anak-anak itu hadir di masjid ini. Kita tak ingin mereka hanya datang ketika mereka sholat zuhur doang. Nggak mau kita. Kalau Ramadan hanya ketika pesantren kilat, ya kita nggak mau cuma di situ di waktu itu saja. Kita pingin anak-anak itu bagaimana mereka bisa bermain di masjid. Kemudian apalagi mereka bisa kumpulnya di masjid. Itu pasti keren. Ya, kalau belajar dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid itu menjadi apa? Pusat Islamic Center. Tak perlu ibu-ibu pergi ke Tangerang Selatan, ke Ciater, ya, atau ke BSD untuk ke Islamic Center Tangsel. Ini Al-Kautsar pun bisa. Bagaimana caranya? Jangan hanya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu memang the power of mama, nggak ada yang ditakutin. Ya. Tapi kalau anak-anak itu masih ada yang takut inilah, takut itulah, ajak dia ke masjid. Kalau bapaknya tak sempat, maka dia bisa berangkat sendiri ke masjid. Ya. Kalau zuhur asar mungkin orang tuanya pada bapaknya kerja, dia bisa ke masjid kalau sedang liburan sekolah. Maka Bu, ada poin yang berikutnya apa tadi? Tidak ada yang mereka takuti kecuali hanya Ustaz, saya dimarahin anak saya Pak Ustaz. Dia marah-marahin, dibentak-bentaknya saya. Kenapa? Kata anak saya, tak ada yang abang takuti kecuali Allah. Mama pun tak kutakutinya. Ya, bukan begitu. Kalau dengan orang tua harus sopan. Ya, tak boleh dia bilang aku tak takut sama mama. Nah, kalau betul juga tak takut sama mama, dia takut hanya pada Allah. Tapi kalau orang benar takut pada Allah, berarti dia tak mungkin menzalimi, jahat pada orang tuanya. Maka alhamdulillah, satu, ibu bisa tahu ibu mukmin atau tidak karena hari ini pagi ini memakmurkan salah satu rumah Allah. Tapi ingat, kemarin kami ngaji di Bogor, ada bapak-bapak yang bilang, Ustaz, pengajiannya itu sampai jam 11 Ustaz. Penuh pengajian Ustaz. Ustaz kondang diundangnya, ya. Jam 11 lewat baru selesai. Tapi habis itu orang pulang semua. Masjidnya penuh pas pengajian, pas sholat dah pada pulang semua. Gimana tuh Pak Ustaz? Ya sudahlah Pak. Bapak kalau mau Bapak ingatkan langsung, jangan ngomong ke saya. Ya. Jadi orang-orang pengen memakmurkan masjid tapi bukan dengan sholat, ya, hanya cuman kumpul dengan kajian pulang, ya. Makanya alhamdulillah sebenarnya nggak ada masalah, ya, karena waktunya menunggu zuhur mungkin 1 jam lagi, orang-orang pun bingung juga. Tapi kalau kita mau, kita bisa ajarkan. Coba lanjutkan dengan iktikaf. Iktikaf itu apa? Berdiam diri di masjid. Makanya kalau musola-musola kampung,
masjid-masjid di kampung itu biasanya ada nawaitul i'tikafah, ya kan? Fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Jadi i'tikaf yang dimaksud itu bukan yang hanya menunggu Ramadan 10 terakhir. Tapi dia berdiam diri di masjid. Ibu-ibu ini panitia. Ya, biasanya panitia itu ibu-ibu, orang-orang udah pulang semua, dia masih nongkrong di belakang itu. Sampai jam berapa? Sampai jam 3. Sampai asar. Ibu tahu enggak, Bu? Duduk di masjid saja. Kita duduk di masjid begini, Bu, ada malaikat yang memintakan ampun pada Allah. Enggak usah amin. Ngapain amin-amin? Betul. Ya enggak usah amin-amin. Ini malaikat lagi mintakan ampun. Apa doanya? Nah, Nabi ceritakan. Malaikat itu mendoakan kita-kita yang sedang di masjid ini, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Apa itu artinya Pak Ustaz? Ya Allah, ampunkan orang itu. Ampunkan dosa-dosanya. Yang kedua, berikan untuknya rahmat, karuniakan kasih sayang buat dia. Jangan salah, nanti Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi. Bukan, itu untuk yang mati. Ya, ini Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya. Itu doanya siapa? Malaikat. Buat siapa? Mereka-mereka ini. Kayak begini nih. Ibu lagi duduk dengerin kajian, dengerin aja kan. Ya, pas ditanya apa? Jangan, fokus. Ya, harus fokus. Jadi doanya malaikat buat kita yang duduk di masjid sampai ke salat berikutnya, misalnya ibu nanti mau sampai zuhur rencananya, itu malaikat berdoa apa? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkan dosanya. Ya Allah, sayangi dia. Subhanallah, Bu. Enak banget ya. Modalnya cuma datang ke Al-Kautsar, duduk di Al-Kautsar, kemudian apa? Menunggu salat berikutnya. Nabi cerita malaikat memohonkan ampunan, malaikat memintakan rahmat. Maka kalau begitu rajin-rajinlah ke rumah Allah. Ya. Bukan ibu. Kalau ibu insya Allah dah rajin tiap hari mau ke masjid. Siapa? Anak-anak ibu. Cucu-cucu ibu. Bukan. Cucu-cucu nenek-nenek. Anak-anak ibu dan cucu-cucu nenek. Ya. Mereka ibu harus ceritakan. Rumah ini bisa membuat ada orang yang dia tidak pernah takut kecuali hanya takut pada siapa? Allah. Bagaimana caranya? Nanti kita lihat bagaimana praktek Nabi SAW. Ya. Kita lihat kemarin di Damaskus Masjid Umayyah. Ya, itu bertahun-tahun tak bisa seperti hari ini sesudah mereka memerdekakan negerinya dari penguasa yang zalim. Alhamdulillah kita melihat orang-orang sangat happy. Ada masjid di kampus apa itu di Damaskus di kampus. Tak pernah terjadi salat Jumat selama berapa tahun. Kemarin alhamdulillah mereka mengadakan salat Jumat. Berbeda dengan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu, Bu, kalau ibu mau masuk kan kalau kita dari luar negeri harus ada visa. Tapi kalau orang di Palestina belum 50 tahun tak boleh sholat di Masjidil Aqsa. Yang boleh sholat di Masjidil Aqsa saat ini, hari ini, orang-orang Palestinanya harus yang 50 tahun ke atas. Kenapa 50 tahun ke atas? Lah lutut goyang-goyang. Ya, karena mungkin bagi orang-orang Yahudi, Zionis, Najis itu, orang-orang 50 tahun itu udah pada renta semua. Makanya anak-anak di Gaza, orang-orang Gaza kan cuma 70 km saja dia kalau ke Masjidil Aqsa. Tapi mereka tak pernah sholat di Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena diblokade negerinya. Kampungnya, halamannya itu, kotanya diblokade, Bu. Tiangnya berapa meter? Temboknya berapa meter? Maka alhamdulillah ibu-ibu yang pernah sampai ke Masjidil Aqsa, pahala sholat di Masjidil Aqsa 500 kali dibanding Masjid Al-Kautsar. Wih, mantap Ustaz, mantap lah. Kalau ada salat di Masjid Nabawi berapa? 1000 kali lebih banyak pahalanya daripada masjid di Villa Dago. Salat di Masjidil Haram 100.000 kali. Makanya siapa yang insya Allah akan berangkat umrah, semoga Allah terima umrahnya insya Allah. Yang pengen berangkat umrah bulan Ramadan, maka banyak pahala yang Nabi janjikan. Kata Nabi, umratun fi Ramadan, melakukan ibadah umrah pada bulan Ramadan, ta'dilu hajjatun ma'i. Itu pahalanya seperti berhaji bersama aku. Oke, ibu-ibu pengen dapat pahala haji bersama Nabi, nah, umrahlah di bulan Ramadan. Mahal Pak Ustaz, langsung mahal-mahal aja. Insya Allah pahalanya itu yang beda.
Kalau ada yang takut miskin, kata Nabi, umrah dan haji itu menghapus kefakiran. Jadi tak perlu khawatir, ya. Tahun ini berangkat, 3 tahun lagi insya Allah berangkat. Tahun ini berangkat, tahun depan lagi insya Allah berangkat. Begitu orang kalau ada umrah. Kalau belum umrah nampaknya macam mahal, nampaknya macam susah. Tapi dah sekali umrah insya Allah bisa tiap tahun atau tiap 5 tahun dia berangkat umrah lagi. Maka alhamdulillah ada satu hal yang pingin Israfil tekankan buat orang tua, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, apa? Anakmu tolong antarkan dia ke masjid. Kalau ke warnet sekarang dah tak ada warnet. Ya, kalaupun ada warnet, anak-anak main apa di warnet? Main game. Game. Ustaz, boleh enggak anak saya main game di masjid? Nah, itu satu pula. Ya enggak apa-apalah dia ke masjid main game dulu semua kawan-kawannya, cuman ingatkan dia. Abang main game, cuman ingat ya pas waktu sholat, pas azan, abang wudu, kemudian ikut sholat. Habis itu main game lagi. Enggak apa-apa awalnya. Karena membuat anak-anak itu mencintai masjid ini berproses, Bu. Ibu coba waktu muda-muda dulu, apakah tiap hari ke masjid? Kan belum tentu. Ya, yang jelas ke masjid itu biasanya nenek-nenek. Itu dah jelas. Ya. Karena sebelah masjid itu ada tanah pemakaman. Ya. Asal ke masjid lihat kubur ingat mau mati aja kan. Ayo Bu, bismillah. Apa tadi Bu? Mereka tidak takut kecuali hanya pada ini poin ini jangan dilupakan. Makmurkan masjid iya, tapi apa yang dilakukan Nabi di masjid? Ya. Orang kalau sudah sampai masjid, nah ini ada cerita sebelum lupa. Di Astaqwa Villa Pamulang ada anak muda habis Isya dia masuk Islam. Ditanyalah sama ustadznya tuh, apa yang membuat kamu kok tertarik mau masuk Islam? Dia bilang ibu saya berapa tahun yang lalu masuk Islam. Saya ini orangnya, kalau saya lihat ibu saya itu kalau dia sholat dia nangis, dia curhat. Saya lihat terus, kok enak ya jadi mamah kata dia. Dia mau cerita, dia cerita ke Tuhannya. Dia mau nangis, dia nangis di tempat sholatnya. Saya juga berpikir, wah enak banget tuh jadi mamah tuh. Dia boleh cerita ke Allah, dia pengen curhat ke Allah. Jadi dia waktu ditanya kenapa masuk Islam, itu sebabnya dia masuk Islam. Masya Allah Bu ya, dia punya teman curhat. Dia lihat bundanya kok plong aja, dia lihat mamahnya kok apa bisa menangis, padahal dia sendiri aja sambil mengangkat tangan, menengadahkan tangannya. Itu yang membuat anak muda ini masuk Islam. Ya, ternyata abangnya udah duluan Ramadan tahun lalu, adiknya baru kemarin masuk Islam. Maka alhamdulillah orang yang sudah paham begitu Bu. Ya, kalau orang tuanya tadi di masjid, ada apa di rumah, di mihrabnya dia dapatkan itu, maka bapak-bapak ada masjid yang dekat rumah, datangilah. Karena masjid itu adalah apa? Rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya udah 3 hal. 1, wajah Allah. Ya, nikmat tertinggi di surga bisa melihat siapa Bu? Wajah Allah. Jadi yang selama ini kita ngadap tembok, ngadap kiblat, enggak pernah melihat wajah Allah, janji Nabi nanti di surga. Yang kedua ada kalamullah, baca Quran kita. Ya, yang ketiga ada masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika 3-3 ini bisa kita kombinasikan? Mengaji, baca kalamullah di mana? Di rumah Allah. Yang kedua, masjid itu sendiri. Yang ketiga, itulah derajat tertinggi. Ada 3. 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan. Ihsan itu seperti apa? Kata Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ibu menyembah Allah seperti seakan-akan ibu melihat Allah. Ya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika memang engkau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Ibu kalau sedang beribadah, sedang di rumah Allah, sedang di mihrab, sedang baca Quran, ya. Ibu merasa Allah melihat ibu. Kira-kira ibu ngajinya tartil atau terbata-bata atau suka-suka? Jadi misalnya Allah lihat ibu ini ngaji kan, ibu mau ngajinya lancar atau terbata-bata atau suka-suka ibu aja? Atau begini, ini Allah lagi lihat nih kan,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad na'lamu annahum. Ibu mau ngaji begitu atau walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Mau yang mana, Bu? Mau yang lancar. Tapi kenapa banyak yang tak lancar? Begosip lancar. Pas ngaji, ya Allah, enggak apa-apa lah Ustaz, terbata-bata. Iya, enggak apa-apa. Masalahnya ibu itu dah 65. Ustaz jangan nyindir-nyindir. Enggak nyindir, serius nih. Terus kalau begitu gimana Pak Ustaz? Nah, biar ibu biar takut di awal ya, kita buka surat Fatir. Buka surat apa? Fatir. Ayat berapa Fatir? Surat ke berapa Fatir, Bu? Masya Allah, diam-diam hafiz semua. Hafizah nomor surat. Ayat 37. Silakan. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Sebentar, lihat ya, ibu perhatikan pada kata-kata ini. Coba diulang lagi. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Nah, dia bilang apa? Tuhan, keluarkan kami dari neraka. Niscaya kami akan melakukan kebajikan. Berarti dia pengen berbuat amal baik. Cuman dia nggak bilang yang dulu aku tak sempat. Tapi dia bilang yang berlainan dengan yang dulu pernah aku kerjakan. Bu, bayangin ya, dulu di dunia dia bukan orang jahat. Pak, dulu di dunia dia bukan orang jahat. Dia bilang, niscaya kami akan melakukan kebajikan yang berlainan dengan yang dulu pernah kami kerjakan. Bu, mungkin hari ini kita semuanya ini banyak amal-amal baiknya. Cuman nanti ketika kita di sana, kita na'udzubillah. Cuman orang-orang ini yang sudah di neraka, dia bilang apa? Jangan sampai masuk neraka lah ya. Orang-orang ini bilang apa? Tuhan keluarkan kami ingin melakukan amal kebajikan yang berlainan dengan yang dahulu pernah kami kerjakan. Makanya cobalah hari ini, kalau kita hidup di bumi sekarang, carilah amal-amal itu bukan mau-maunya saya. Tapi ada teladan yang kita ikuti. Makanya Nabi SAW itu kalau benar beliau ngajinya lancar dan kita tahu begitulah ngaji beliau tartil. Nah, kenapa sekarang kita tak mau melakukan hal yang sama? Mau sih Pak Ustadz, cuman terlambat aja kami. Nah, kalau kita sudah merasa terlambat, mengaji kok nggak lancar-lancar seperti apa Pak Imam, ya. Makanya hari ini anak-anak itu harus disadarkan cepat, segera disadarkan. Abang jangan kayak papa. Kok jangan kayak papa? Papa itu huruf hijaiyah pun tak hafal. Jangan kayak mama. Kenapa jangan kayak mama? Mama ngajinya belum lancar juga. Mama terlambat ngaji itu. Ibu tak mau ngomong ke anak gitu, Bu. Gimana ngomongnya Pak Ustadz? Anak saya Pak Ustadz, lihat orang tuanya ngajinya tak pernah. Itulah masalah kita kan. Kalau begitu, mengapa orang tua tidak memperlihatkan pada anak-anak, membuat anak-anak itu meneladani ayahnya? Kenapa? Dalam hal membaca Al-Quran. Kok Al-Quran Ustaz? Tadi satu, memakmurkan rumah Allah ini menjadi salah satu yang bisa kita kerjakan. Apa? Bawa anak itu ke masjid, tunjukkan pada dia, papa tak pulang sampai isya. Dari habis maghrib, papa mengaji sampai ke isya di masjid. Kau temankan papa. Begitu orang tua kita dulu. Tapi orang tua sekarang
Bu, ingat nggak orang tua dulu itu kalau ke masjid habis maghrib pulang ada yang miss call dari rumah atau nunggu sampai isya? Tapi orang tua sekarang, bapak-bapak sekarang jarang-jarang. Kenapa? Niatnya tak ada lagi. Makanya masjid-masjid dulu itu nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Ada niat i'tikaf. Kenapa dia mau i'tikaf? Menunggu dari sholat maghrib sampai ke sholat isya. Karena dia tahu ada malaikat memohonkan ampunan untuk dia. Ceritakan ke anak-anak, abang jangan pulang ya. Abang kalau zuhur ke asar kan susah, masih di sekolah. Papa juga masih di kantor. Ini gimana kalau dari maghrib jangan pulang sampai isya, tunggu di masjid, mengaji di masjid, dapat doanya malaikat, habis sholat isya baru pulang. Insya Allah. Betul. Ibu ngomong nanti pulang, nanti malam langsung dia lakukan. Besok dah lupa lagi. Jangan cuma nanti malam. Makanya harus terus-menerus ada yang ingatkan. Ya, maka kita tak boleh lagi mengulang kesalahan ayah kita. Jangan lagi mengulang kesalahan bunda. Kenapa? Bunda dah terlambat. Nah, bunda tu sebenarnya mau ngomong sama Allah, cuman apalah daya. Huruf hijaiyah terlambat bunda pelajari. Dulu sempat belajar, cuman sepedanya Pak Ustadz tu dulu, guru ngaji bunda itu bocorin. Galak dia. Pak JK aja dia bilang, kita hari ini bisa jadi begini karena guru kita dulu yang galak pada kita. Ya, tapi sekarang asal guru galak dikit langsung polisi. Ya, ngeri Bu. Makanya Bu, ingat apa kata orang ini di neraka? Niscaya keluarkan kami dari neraka, niscaya kami ingin melakukan amal kebajikan yang berlainan dengan yang dulu pernah. Sekarang mungkin banyak dia orang baik, dermawan, suka traktir kawannya, suka bersedekah, suka berinfak, apalagi pokoknya banyaklah kebaikan. Cuman ada yang dia lupa. Apa lupa? Apa yang dia lupa? Belajar Quran, belajar ngaji. Ustaz, saya sekarang sedang belajar ngaji Pak Ustaz. Iya. Kalau nenek-nenek belajar ngaji, Masya Allah, istiqomah. Nah, yang stres itu gurunya, ustazahnya. Kok bisa stres? Bu, itu jangan dipanjangkan. Wala kodena, kodenya itu jangan panjang. Wala kodena, jangan kodena, jangan. Nah, wala kode, jangan diberhentikan pula di situ nih. Yang stres ustazahnya. Bu, udah ya. Nanti saya tanyakan teman saya kalau dia mau ngajarin nenek ya. Kenapa? Senyum-senyum. Ya, udah gitu bener ya. Ustaz kok bener? Bu, ayo bismillah. Kalau kita sadar sudah banyak umurnya, bapak sudah sadar umurnya banyak begini, ngaji tak lancar-lancar, maka kalau begitu anaknya jangan mengulang kesalahan bapak dan ibunya lagi. Bagaimana Pak Ustadz? Hadirkan dia ke masjid. Ustadz, di masjid tak ada kelas ngaji, tak ada maghrib mengaji. Ya, bikinlah. Bilang ke DKM ada program maghrib mengaji, mantap. Ya, Ustadz, dia anak-anak itu dah ke masjid Pak Ustadz. Saya tanya pas pulang di masjid ada yang baca Quran? Enggak ada mah. Semuanya main HP. Dia tak lihat dekat-dekat. Ternyata bapak-bapak itu main HP lagi ngaji. Ustadz suuzan apa? Enggak, husnuzan. Cuman ibu-ibu kalau bapak lagi ngaji jangan di miss call. Ada bapak-bapak sengaja tak bawa HP ke masjid. Ditanya kenapa, nanti ditelepon ibu. Susah saya. Dia lupa. Ibu itu kalau telepon bapak tak dibawa, dia yang datang bawakan HP. Nah ini Pak, HP papa. Atau papa mau HP atau mau pulang? Susah lagi. Bu, ayo bismillah. Maghrib ke isya aja. Biar malaikat doakan. Apa tadi doa malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Makmurkan rumah Allah ini. Supaya tidak nanti seperti teriakan orang yang di neraka tadi, keluarkan kami di neraka. Kami ingin beramal yang baik berlainan dengan yang dahulu pernah kami kerjakan. Dulu dia memang baik, cuman ada yang mungkin terlewatkan oleh dia tak sempat. Apa? Belajar Al-Quran. Lanjut terjemahnya Bu. Yang berlainan dengan yang pernah kami kerjakan. Terus
bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Allah tanya nih. Dia ditanya, bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Lanjut. Untuk dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Wahai yang sudah lewat umurnya dari 50 tahun. Coba mikir dikit aja. Ustaz jangan marah-marah. Enggak. Nyindir. Coba kita mikir deh. Masakan kita mau biarin anak-anak enggak belajar ngaji sih? Kita aja udah nyesel, kok umur 65, 60 tahun naik tangga aja udah berat. Tapi Masya Allah loh, perjuangan ibu-ibu, nenek-nenek sampai di atas ini, assalam. Ibu lihat anak tangga itu, Bu. Itu apa, lengah dikit, ibunya udah di bawah. Kepleset lah, apalah kan. Tapi subhanallah, ibu sampai di sini. Tapi karena ayat ini kita baca, harusnya yang punya otak, yang punya akal itu berpikir. Apa yang harus kita pikirkan? Anak saya jangan kayak begini. Makanya ada ibu di Arab Saudi. Dia setiap pagi bangunin anak-anaknya. Dia cuma bilang apa? Bunda nggak mau ada satu anak bunda ketinggalan di neraka. Itu aja. Daripada kita ngomong sholat kamu coba. Ya Allah udah besar, udah gadang, nggak mau sholat. Jangan Bu. Ngomong aja. Bunda nggak mau ada satu anak bunda ketinggalan di neraka. Itu kan terngiang-ngiang baru bangun muka gini-gini kan, neraka itu kan. Ya salam. Dia ingat dia sayang bunda tapi dia takut kalau masuk neraka. Makanya alhamdulillah ibu-ibu, apa kata Allah? Harusnya berpikir orang-orang yang mau berpikir. Apa? Mengapa Tuhan memberi umur sampai 67? Ayo. Mengapa Allah membuat umur kita ini lewat 45? Kok bisa? Andainya anak-anak di umur 15 tahun itu belajar ngaji, 15 tahun dia belajar ngaji, Bu. Umur 15 tahun dia baru sadar lah, maknya pun baru sadar. Kira-kira dia udah umur 20 tahun dia bisa ngaji belum betul? 5 tahun. Belum tentu. Tapi kalau setiap hari dia ke masjid, setiap hari setiap hari pula dia baca Quran minimal maghrib ke isya atau habis subuhnya, insya Allah dia pintar ngaji. Makanya kami waktu kecil itu, di samping kalau libur sekolah atau di rumah sebelum masuk sekolah, itu ngaji sama abah. Ya, Umi juga hadir. Tapi waktu kami di asrama, di sekolahan, karena kita itu setiap subuh pasti dikirim ini. Kalau ini ngaji di rumah bapak ini ngaji di rumah bapak itu. Yang ngajinya bagus-bagus lah. Ya, memang kita supaya dengan warga itu dekat. Jadi ngaji itu di rumah, habis sholat di asrama, di masjid asrama, ditaruh di rumah bapak ini ngaji. Setiap hari ngaji tuh, setiap hari. Ngaji doang Bu, enggak dimarah-marahin. Ustaz kenapa marahin kami? Enggak, gayanya aja. Jadi duduk subuh ngaji. Sebelum selesai, sebelum bubar nanti bapak ini bertanya, ya. Siapa yang tahu? Coba temukan di halaman ini yang apa nun sukun ketemu alif. Siapa yang bisa menemukan ini hukumnya apa? Siapa yang tahu ini? Dia tanya tentang hukum tajwid. Dia tak ajar tajwid, tipis-tipis saja karena kita di sekolah, di sekolahan kan belajar ada pelajaran tajwid. Jadi ilmunya itu yang penting ngaji setiap pagi, setiap subuh habis subuh, nanti ilmunya ditambah di kelas. Udah gitu doang. Makanya Bu, alhamdulillah di masjid kan orang mengaji. Kalau tak ada yang mengaji, minimal Pak Imam lah itu baca Quran. Kalau mau, insya Allah Pak Imam yang rajin ataupun yang mau buka kelas ataupun masjid yang siapkan kelasnya, ahlan wa sahlan. Maka alhamdulillah Ibu. 1, ngajinya jadi bagus. 2, mentalnya jadi. Apa tadi mentalnya? Tidak takut kecuali hanya pada Allah. Gimana Bu? Kapan anak cucu itu ke Masjid Al-Kautsar lagi? Nantilah Ustaz Ramadan. Ada sanlat Ustaz. La ilaha illallah. Nunggu sanlat setahun sekali. Ibu masih ingat Bu? Anak-anak waktu itu 200 anak di Al-Kautsar. Ustaz Israfil diundang supaya membaca doa penutup.
Oh, doa lah. Ingat kan doanya? Pas doa keempat itu, ya Allah, jadikanlah bunda-bunda kami tidak lagi suka marah-marahin anaknya. Bergetar ini masjid. Amin. Betul. Doakan mujahidin Palestina biasa amin amin. Tapi pas doa, ya Allah, jadikan bunda kami tidak lagi suka marah-marahin anaknya. Amin. Oh. Kok agak lain aminnya itu? Mungkin yang dia kenal dari bundanya apa? Marah aja, marah. Ustaz tahu nggak Ustaz? Kami bunda-bunda ni, ibu-ibu, nenek-nenek marah-marah. Kenapa tahu Ustaz? Karena Ustaz lah. Wih, anak pula. Ada pula Ustaz yang marah-marah. Oke Bu, apa kata Allah? Bukankah kami telah panjangkan umurmu? Hendaknya yang masih bisa berfikir, mikir dong. Mengapa umur yang panjang, waktu yang lama diberikan? Di antaranya adalah belajarlah Quran. Hadisnya apa tadi? Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran. Kemudian mengajarkan Al-Quran. Jadi bukan Nabi berhenti yang belajar Quran doang. Enggak. Dia udah punya ilmunya, dia ajarkan pada yang berikutnya. Siapa paling dekat? Istrinya lah. Siapa lagi? Anaknya lah. Ibu-ibu coba, kalau bapak yang ngajarin ngaji, kan nggak perlu guru. Kalau suami yang ngajarin ngaji, kan nggak perlu ustazah. Ya. Tapi kalau semuanya nunggu ustazah, ustazahnya nanti lagi hamil, ustazahnya lagi ada tugas, ya libur melulu. Afwan, Bun, ana hari ini nggak bisa. Ya, kenapa ustazah kok nggak bisa? Lagi ke rumah sakit. Ya. Kalau suami ibu yang ngajarin ngaji kan Masya Allah. Ustaz, suami saya tidak bisa ngaji. Ibu lah jadi guru ngajinya. Saya pun tak bisa. Itulah masalah. Oke Bu, bismillah ya. Jadi hendaklah orang-orang yang masih bisa berfikir, mikir dong. Mengapa Allah beri umur panjang untuk kita? Maka di antara jawabannya apa? Untuk supaya belajar ngaji. Kalau udah pinter, hajar ngaji. Maka ibu-ibu kan tahu siapa yang paling bagus ngajinya. Bikinlah kelompok. Ya. Bikin kelompok. Jangan kelompok itu hanya piknik saja. Ya. Nanti akhir tahun jalan-jalan kemana gitu. Jangan. Bikin. Gak apa-apa ibu jalan-jalan, tapi sambil-sambil itu sambil murajaah di bus, sambil murajaah waktu di TKP dan seterusnya. Oke, tutup ayatnya Bu. Fazuku. Orang tadi udah ngomong sama Allah. Redaksinya Allah catat di situ. Silakan. Padahal telah datang juga padamu seorang pemberi peringatan. Satu, harusnya berpikir mengapa Tuhan panjangkan umur saya. Yang kedua, sudah ada pemberi peringatan. Nabi sudah ingatkan. Nabi wafat, para sahabat, ulama-ulama, para guru, kiai-kiai ngingetin kita. Ada tafsir yang menambahkan, yang jadi peringatan itu diantaranya bukan hanya pemberi peringatan, tapi bukan hanya manusia berupa ustadz tadi itu, guru, tapi uban di kepala. Ibu lihat Bu, kalau udah mulai banyak beruban putih rambut ibu, itu tandanya apa? Tandanya apa? Nenek-nenek sudah. Ibu ngaji di rumah, ya kan, sendiri sorang-sorang buka mukena depan cermin, kok putih? Itu kan udah peringatan sebenarnya. Ngajinya masih Bu, ayolah. Ibu kan sudah buat banyak koleksi Quran di rumah. Quran warna pink ada. Quran dari Madinah ada juga. Quran waktu mahar dulu menikah ada juga. Semua Quran banyak di rumah. Quran per juz, Quran tajwid, Quran warna-warni, Quran dari Madinah, Quran Nabi waktu walimah, banyak betul. Tapi setiap ngaji tak berbunyi. Kok bisa? Kacamata lupa. Mana kacamata tadi? Padahal di atas itu. Mana kacamata? Nempel di atas. Ayolah Bu, bismillah. Kata Allah apa? Sudah datang pemberi peringatan. Ada yang ingatkan, ya. Pakai gamis abu-abu, peci hitam, pakai kacamata. Udah ingatkan. Siapa tuh Pak Ustaz? Siapalah ibu pikir aja sendiri.
Subhanallah, kalau memang sudah ada yang ingatkan dan ada pula uban di kepala, menyala rambutnya. Bukan menyala abangku, menyala rambutnya. Tapi tetap juga dia bodoh amat, ya sudahlah. Enggak ada yang bisa maksa. Makanya Bu, bismillah. Anak-anak itu dia butuh ada yang mengingatkan. Pak, ingatkanlah anak-anak itu, jangan takut. Ya, jangan pernah takut sama anak-anak. Masa rumahnya Allah ini sering dimakmurkannya, senantiasa dia di rumah Allah, tapi sama anak mau mengingatkan anak aja takut. Ingat tadi orang yang tinggal di masjid memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ceritanya, tidak ada dalam kamusnya takut, kecuali hanya takut pada siapa? Istri pun mah ngapain takut sama istri? Ya, katanya ISIS, ikatan suami istri satu. Kok ke situ? Ya. Enggak ada lagi suami-suami takut istri. Kenapa? Wong tiap hari di rumah Allah, masa takut sama istrinya? Terus istri itu diapakan Pak Ustadz? Istri itu partner dalam hidup. Ya. Saling apa namanya? Melengkapi. Ya. Ya, saling melengkapi lah saya Pak Ustadz. Gimana? Saya suruh istri saya ngaji, saya baca terjemahnya aja. Janganlah. Itu ngeles namanya Pak. Ya. Tak bisa ngaji, ibu suruh baca ayatnya, bapak terjemahnya. Nah, ternyata huruf hijaiyah tak tahu dia. Ya. Maka alhamdulillah, ingat cerita barusan. Yang pertama, mengapa kamu diberi umur panjang? 2, belumkah datang ada yang mengingatkan? Kalau dua-duanya sudah dan masih juga begini-begini, tutup ayatnya, fadzuqu. Maka rasakanlah padahal telah datang kepadamu seorang pemudik. Maka rasakanlah ajab kami, dan bagi orang-orang yang jeli tidak ada seorang pun penolong. Kata Allah, rasakan api neraka ini. Tak ada yang bisa menolong kau lagi. Ustadz, anak saya tak punya, cucu saya pun belum ada Pak Ustadz. Tapi saya bagaimana nanti Pak Ustadz? Ibu ingat gak ada hadis? Apa kata Nabi? Iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Maka sesungguhnya dia datang nanti menolong kalian, memberikan rekomendasi pada Allah. Kalau dulu saya sering dibaca oleh orang ini. Maka beruntung ibu-ibu. Ibu hari ini ingatkan anak sudah, ingatkan cucu sudah, ingatkan suami sudah. Ternyata ibu masih juga belajar. Alhamdulillah. Kenapa? Ada yang bisa menolong. Siapa? Al-Quran. Nanti hari kiamat, huru-hara kiamat, ibu dibantu sama Quran. Maka kalau begitu, belajar Quran, baca Quran. Yang ketiga nanti ada lagi hadis kata Nabi, ahli Al-Quran. Apa Bu? Kok bisa ahli Quran? Rasulullah pernah mengatakan, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di kalangan manusia. Ibu ketik aja di internet situ. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di kalangan manusia. Sahabat bertanya, siapa yang mereka ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Ahlul Quran. Mereka adalah ahli Al-Quran. Bu, ibu saking rajin baca, semuanya ibu ingat. Walaupun ngaji ibu masih terbata-bata, tapi ibu jadi banyak yang ibu tahu. Di ayat berapa cerita tentang neraka Hutamah? Di surat apa cerita tentang neraka Hawiyah? Di ayat berapa, surat apa cerita tentang Ladha, tentang neraka Jahim, tentang neraka Jahannam? Di surat apa, ayat berapa, juz berapa tuh? Tak tahu. Ternyata saya tahu Ustaz. Ngajinya mungkin tak terlalu lancar kayak Pak Imam. Tapi dia tahu karena sering dia ulang-ulang ayat itu. Maka orang kayak gini Bu, dia masuk juga dalam kategori keluarganya Allah di kalangan manusia. Mengapa? Ahli Al-Quran. Kalau ahli IT, anak-anak banyak.
Ya, saksi ahli apa dia? Ahli forensik, ahli apa lagi? Banyak. Ahli kimia, ahli apa lagi? Geografi kah? Tentang bumi, tentang gunung, banyak ilmunya. Tapi kata Nabi, ada keluarga Allah di kalangan manusia. Siapa? Ahli Al-Quran. Hei nenek-nenek, Assalamualaikum. Kok tak jawab? Hei ibu-ibu, Assalamualaikum. Kok dikit yang jawab? Kakak-kakak, Assalamualaikum. Oh, kakak-kakak semua. Salam. Senangnya dipanggil kakak-kakak. Umur dah 45, enggak 65. Makanya ibu-ibu, nenek-nenek itu konon ceritanya, katanya kalau dipanggil kakak itu 2 hari tak tidur. Ustaz manggil saya kakak, Masya Allah. Udah tua gitu ya, sadar. Bu, ayo bismillah. Jadi ahli Quran. Pokoknya ahli Quran bidang apa? Terserah. Kalau ibu-ibu pengen jadi ahli Quran di bidang surat Al-Baqarah, wih, Masya Allah tuh. Siapa yang di sini sudah menguasai Al-Baqarah? Cerita di Al-Baqarah. Panjang Pak Ustaz. Bu, tahu nggak di Al-Baqarah itu ada cerita Nabi Adam, ada cerita Nabi Ibrahim, ada cerita Nabi Sulaiman, ada cerita Nabi Daud, ada cerita Nabi Ismail, ada cerita Harun, ada cerita Musa, ada cerita Isa. Itu semuanya ada di Al-Baqarah. Emang iya Pak Ustaz? Cobalah. Ibu coba cek Al-Baqarah. Kok ada cerita Adam, Ibrahim, Ismail, Yakub, Musa, Harun, Sulaiman, Daud, Isa, siapa lagi? Kok banyak cerita-cerita Nabi di Al-Baqarah? Apakah ceritanya? Coba kita kepoin. Ibu coba tuh rencanakan. Nanti anak pengen baca Al-Baqarah sampai faham Al-Baqarah. Bapak pun sama. Karena selama ini Al-Baqarah bagi kita panjang. Ya kan? Bu, selama ini asal dengar Al-Baqarah panjang. Coba kalau Pak Imam Allahu Akbar waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Apa dalam otak ibu langsung? Astaghfirullah. Al-Baqarah. Pernah enggak kebayang, bukan enggak kebayang. Pernah enggak ibu-ibu pingin memahami Al-Baqarah seutuhnya? Mau? Pingin? Pingin? Gimana caranya? Udah 65 tahun. Jangan ulang-ulang umur tuh udah panjang lah umur kami. Kenapa Al-Baqarah tuh tak kelar-kelar tuh ceritanya? Makanya kita belakangan ini mengajak ibu-ibu, ya, jemaah semuanya. Oke, buka cerita-cerita di Al-Baqarah. Cerita Nabi Adam tuh di awal sendiri ada berapa ayat? 1 muka. Itu Adam semua. Bagaimana Adam Allah tunjuk dia, Allah angkat dia jadi khalifah. Allah ajarkan segala ilmu pada Adam. Allah buktikan Adam ini teman ente, dia mau sujud pada ente. Adam ini musuh ente, dia kurang ajar sama ente. Allah ceritakan, Allah berikan fasilitas berupa syurga. Allah bilang semua boleh kau konsumsi, kau makan, cuman satu itu jangan. Allah berikan semua pasangan untuk Adam. Itu bapak kita dulu. Ibrahim mengajak putranya Ismail apa? Bangun Ka'bah. Coba kalau bapak tak sempat mengajak anaknya bangun Al-Kautsar, kenapa dia tak ajak anaknya untuk memakmurkan Al-Kautsar? Lihat cerita Nabi Yakub dalam surat Al-Baqarah. Dia kumpulkan seluruh anak-anaknya jelang wafatnya. Apa pertanyaannya? Kau nanti kalau papa mati mau beribadah menyembah siapa? Nah, kalau ada bapak-bapak besok dia wafat, kumpulkan anaknya hari ini. Kalau bapak besok mati, nak, kau mau sholat di Al-Kautsar enggak, nak? Kau mau memakmurkan Masjid Al-Kautsar enggak, nak? Kau mau menyembah Allah enggak, nak? Tanya dia. Itu ada di Al-Baqarah. Apalagi di Al-Baqarah tentang Nabi Daud. Nabi Daud kecil tak diperhitungkan kalau dialah yang membunuh raja yang zalim itu. Dia tak masuk daftar. Cuman kecil-kecil kreatif dia. Daud. Bagaimana dengan Sulaiman yang di bawahnya di kerajaan Sulaiman itu ada burung-burung yang diperintah, ada jin yang diperintah, ada manusia menjadi rakyatnya.
Mengapa tak kita pelajari cerita-cerita Nabi itu dalam Al-Baqarah? Kita belum cerita Ali Imran, belum cerita surat-surat lain. Al-Baqarahnya saja. Ibu coba nanti kumpulkan 10 cerita Nabi yang ada di Al-Baqarah. Cerita 3 raja yang ada di Al-Baqarah. Sulaiman sang raja, kemudian Talut dan Jalut. Cerita mereka. 4 cerita malaikat dalam Al-Baqarah. Jibril, Mikail, Harut dan Marut. Tadi Talut dan Jalut adalah raja. Bagaimana dengan cerita 4 malaikat? Ada Jibril, Mikail, kemudian ada siapa lagi? Harut dan Marut, yang Allah utus 2 nabi itu untuk mengajarkan sihir sebagai ujian buat umat. Kenapa tak kita cari cerita itu, bongkar cerita itu? Ada 75 hari lagi jelang Ramadan, ibu-ibu semuanya sudah mulai baca cerita kisah tadi. Nah, maka siang hari ini kita akan coba cerita tentang binatang-binatang yang ada di surat Al-Baqarah. Binatang. Oke, ibu-ibu, bismillah. Yang paling belakang, saf paling belakang. Berarti saf kelima. Saf kelima ya. Sebutkan 1 binatang yang ada di surat Al-Baqarah dan sebutkan nomor ayatnya. Saf paling belakang, saf kelima. Lihat kanan, lihat kiri. Apa? Kancil? Ayat berapa? Sapi-sapi mulu. Ayatnya disuruh pakai ayatnya. Ayo ayatnya. Boleh pakai call friend. Boleh pakai internet. Yang saf kelima. 1, 2. Saf kelima. Tadi katanya sapi. Ayat berapa, Bu? Yang saf depan jangan jawab. Orang minta saf kelima. Ayat berapa? 67. Apa bahasa Arabnya sapi? Baqaratun. Ibu catat, Bu. Baqaratun. Ya, sapi. Ayat berapa? 67. Nanti ditanya, cerita apa dia? Cerita sapi itu terkait apa yang ada di Al-Baqarah? Oke, saf keempat. Sebutkan 2 nama binatang selain Baqaratun. Saf keempat. Ibu boleh musyawarah. Boleh musyawarah sama kawannya. Cepat. Nyamuk ayat berapa? 26. Apa bahasa Arabnya? Ini kalau pakai internet dia tak ada bahasa Arabnya. Nyamuk aja. Apa bahasa Arabnya? Cek ayatnya. Saf keempat. Ini saf ketiga, nanti ditunggu 3. Siap-siap. Saf ketiga, 3 nama hewan. Nyamuk. Udah, ayat 26. Bahasa Arabnya apa? Ayat saf keempat. Saf 1 nanti dulu. Saf 4. Ba'udatun. Apa? Ba'udah, nyamuk. Satu lagi. Saf keempat. A few moments later. Apa, Bu? Enggak apa-apa, jawab aja. Benar salah boleh pulang. Semut. Ada semut di Al-Baqarah. Jangan kenceng, jangan lihat Ustaz ngomong keranya. Enggak ya. Kera. Ayat berapa? 65 kera. Kirodatun. Ya, bahasa Arabnya qirdun. Oke, sekarang saf ketiga. 3 nama binatang. Selain Baqaratun, Qirodatun sama Ba'udatun. Selain 3 tadi. Saf ketiga dulu. Ini panjang saf ketiga nih. Burung ayat berapa? 200.000. Apa bahasa Arabnya? Senyum-senyum pula, Nek. Ditanya bahasa Arabnya, burung apa? Apa bahasa Arabnya burung? Coba dilihat ayat 260-nya. Coba lihat.
Ayo, bapak-bapak aman nih. Gak ada yang nanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, cepat bismillah. Apa bahasa Arabnya burung? Saf 3. Tairun arba'atan minat tairi. Dalam cerita itu ada 4 ekor burung. Oke? Tairun. 2 lagi. 2 lagi atau 1 lagi? Monyet sudah, burung sudah. 1 lagi? Onta. Memang ada onta. Apa? Keledai. Apa bahasa Arabnya keledai? Humar. Himarun. 259. Himarun, keledai. Udah berapa nih? Tadi nyamuk 26. Kemudian Baqarah 67. Qiradah 65. Kemudian Himar 259. Tairun 260. 1 lagi? Saf ketiga, ya. Itu saf kedua. Jangan teriak-teriak babi lihat Ustaz. Oke, saf kedua, babi. Apa bahasa Arabnya babi? Babiyun. Ya enggak lah. Apa? Khinzirun. Ayat berapa? 173. Oke, apa lagi? Semuanya dilempar. Bapak-bapak boleh? Ya Allah, senyum-senyum doang. Ayo. Anak sapi ayat berapa, Bu? 51. Apa bahasa Arabnya anak sapi? Ibilun. Ibilun onta. Apa? Rijlun. Ijlun. Apa? Ijlun, anak sapi. Apa lagi? Satu lagi? 2 lagi? Nyamuk 26. Anak sapi 51. 65 kera. 67 sapi. 174 babi. 259 apa tadi? Keledai. 260. 1 lagi. Salwa. Salwa itu apa? Sejenis seperti burung puyuh. Coba diulang 77-nya, 88-nya. Dan nomor ayatnya. Yang bisa jawab boleh pulang. Ya, bismillah. Oke, 26 ba'udah. 51 apa ya? Ijl. 57 salwa. 65 qiradah. 67 baqarah. 173 khinzir. 259 himar. 260. Ibu tahu ceritanya tentang apa? Itu 8 cerita tadi itu sedang mengisahkan apa? Kalau yang 2, 5, 9 cerita keledai, ada orang ditidurkan 100 tahun. Pernah dengar ceritanya, Bu? Kalau orang ditidurkan 309 tahun, tahu ceritanya? Siapa? Pemuda Kahfi, berapa orang? Berapa orang jumlah pemuda Kahfi? 3, 7. Mana yang betul? 3 atau 7? 2 mazhab. Ya sudahlah. Ya sudahlah. Oke, berapa orang? 3 atau 7? Digabunglah Ustaz. 10 jadinya. Ya enggak bisa begitu. Oke lah ya. Allah sebut sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum. Ada orang mengatakan kata Allah 3, yang keempat anjingnya. Ada lagi yang lain berkata khamsatun 5, yang keenam anjingnya. Semuanya tebak-tebakan kata Allah. Kemudian kata Allah rajman bil ghaib.
Kemudian kata Allah, ada lagi yang menyebut jumlah mereka 7. Yang ke-8 anjingnya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, karena 2 yang awal tadi Allah sebutkan rajman bil ghaib, mereka tebak-tebakan, tapi untuk yang ketiga Allah tak sebut itu, berarti jumlah mereka ada 7. Makanya ternyata di dalam Bible mereka disebut 7 sleepers, 7 orang yang ngapain? Bobo, sleeping beauty, tidur cantik, ya, bobo cantik. Oke. Sekarang di 259 ini Allah bilang ada orang amatahullahu mi'ata amin. Allah matikan dia, Allah tidurkan dia 100 tahun. Ibu-ibu perlu merasakan tidur 100 tahun dulu baru percaya? Perlu? Orang ini, Bu, dia tadinya masuk ke suatu kampung, dia bertanya, "Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha." Kemudian dia bertanya, emang Tuhan bisa mengembalikan negeri ini lagi? Bu, coba lihat Damaskus sekarang. Lihat Suriah, lihat Gaza, habis dari ujung ke ujung. Pertanyaannya, bisa kembali lagi enggak tuh seperti semula? Gedung-gedungnya rapih lagi. Bisa? Lihat Jepang. Mampu tidak Jepang sesudah dihabisi oleh tentara sekutu atau waktu itu oleh Amerika dengan diledakkan dijatuhkan bom nuklir di Hiroshima? Apakah kepikiran waktu itu orang-orang ketika itu negeri itu bisa bangkit lagi? Maka orang ini pun sama. Dia masuk ke negeri itu, dah hancur, dia cuma berpikir apa? Dia bertanya. Kemudian Allah katakan, kami tidurkan dia 100 tahun. Waktu dia dibangunkan dari tidurnya 100 tahun, Allah tanya, berapa lama kau tidur? Apa jawabnya, Bu? Apa jawabannya? Sehari atau setengah hari. Berarti Ashabul Kahfi yang tidurnya 309 tahun, waktu dibangunkan rasanya berapa hari? Sehari atau setengah hari. Orang 100 tahun ditidurkan rasanya sehari atau setengah hari. Ibu tidur tadi malam rasanya kayaknya, Bu, subhanallah ya. Allah ceritakan di Quran. Ada orang yang 300-an tahun, ada yang tidurnya 100 tahun, ada yang tidurnya tadi malam 4 jam. Apa yang terjadi? Mereka tetap rasanya sebentar tidurnya. Ya enggak, Bu? Sebentar enggak tidurnya? Padahal 8 jam tidur sehat. Katanya tidur sehat itu 8 jam. Kata siapa? Kata dokter katanya. Kalau ada orang yang 8 jam dia tidur sehari, 1/3 harinya isinya tidur. Siapa yang sejak kecil tidurnya 8 jam sehari, berarti 1/3 hidupnya isinya itu kalau dihitung dari 0. Masalahnya dia balik tuh umur 15. Bu, karena itu umur yang panjang bukan masalah pada umurnya. Lihat Nabi SAW hanya bersama Quran ini 23 tahun dan hafal 30 juz semua dalam dadanya. Kita udah 50 tahun juz 30 masih terbang-terbang ke sana kemari. Juz 30 tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idza zulzilatil ardu. Apa pula kemana mana idza zul pula. Wa idza zulzilatil ardu. Kok ke situ ya? Wa idza jaa nasrullah. Wah, kemana lagi loncat ke sana kemari? Itu baru idza syamsu kuwirat. Idza samaa'un fatarat wa sadaqallahul azim. La ilaha illallah Muhammad. Bu, ayo, anak-anak itu harus tahu cerita hari ini. Anak-anak itu harus ngerti apa yang ibu dengarkan hari ini. Gimana caranya Pak Ustadz? Gampang, kasih linknya. Ini live streaming, suruh dia nonton. Ibu jangan pusing, kasih dia suruh nonton. Kalau ternyata kurang bagus, ada lagi di belakang situ.
live streaming kajian AIM. Apa itu AIM? Ahmad Israfil Mardatillah. Jangan lupa subscribe, share, like, comment. Oke Bu? Subhanallah, fasilitas semuanya sudah ada. 100 tahun rasanya sebentar juga. 300 tahun rasanya sebentar juga. Tadi malam tidur 6 jam rasanya sebenarnya bukan durasi, tapi kualitas. Ibu pernah lihat ada mu'alaf masuk Islam? Dia ngalah-ngalahin kita yang dari kecil dah Islam? Pernah lihat Bu? Ibu siapa namanya itu? Yang sudah seumuran ibu juga. Banyak ayat Quran dihafalnya Bu? Ayat Quran dihafal banyak, Injil pun hafal juga. Ibu kita? Ustaz jangan banding-banding. Bukan banding-banding. Kok bisa ada orang mu'alaf tapi dia lebih banyak menguasai ayat Quran? Karena dia lebih serius. Dibanding umurnya mungkin dia lebih banyak dari kita, tapi seriusnya. Maka karena itu kita bikin program supaya jatah tidur malam kita kuranginlah. Kan bukan masalah tadi durasi kan Bu? Masalahnya di mana? Kualitas. Maka kualitas tidur itu yang paling enak adalah pas ngantuk banget. Tidurlah. Ibu kalau lagi ngantuk banget tidur Bu, itu sebentar pun puas Bu. Enak banget, seger. Nah sekarang Ustadznya mau ceritakan bagaimana cara biar cepat tidur Pak Ustadz. Gampang. Ambil mushaf Quran, buka. Itu paling mantap. Jadi ternyata buka Quran itu Bu, cara cepat pengantar tidur ekspres, ngalah-ngalahin wush. Benar ya? Coba aja. Nanti malam ibu ngajak tuh suami, Mas, ayah, yuk kita ngaji dulu ya sebelum tidur yuk. Ngapain sih? Dia ngantuk nih. Udah ngantuk nonton. Tapi pas suruh ngaji ngantuk. Ya salam. Bu, coba buka internetnya semua. Surah yang dibaca Nabi pada malam hari. Silakan. Surah yang dibaca Nabi di malam hari. Ibu kan tahunya biasanya surat apa Bu sebelum tidur? Al-Mulk. Sekarang coba cari di internet surah yang dibaca Nabi pada malam hari. Al-Baqarah. An-Nisa beneran sebelum tidur. Selama ini kan Al-Mulk. Al-Ikhlas, Al-Falaq, itu terus yang dipilihnya. Cepatlah cari. Yang surat yang dibaca Nabi sebelum tidur malam. Surah yang dibaca Nabi sebelum tidur. Ayo. Ayo, siapa mau jawab? Surah yang dibaca Nabi sebelum tidur selain Al-Mulk, apa hadisnya? As-Sajadah, Al-Kahfi. Al-Kahfi kan hari Jumat. Ali Imran itu pas sholat malam. Ali Imran itu ketika bangun dari tidur 10 terakhir. Ya salam. Ya salam, ya salam. Ustaz jangan ya salam dong. Ayo, siapa yang mau jawab? Nih, hadis Aisyah nih, cepat. Yang mana dong Pak Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur di malam hari kecuali setelah membaca surat apa? Sajdah. Ikhlas mulu.
Mana hadisnya? Mana hadisnya? Nggak ada hadisnya. Hamim sajdah itu subuh Jumat. Ali Imran 10 terakhir itu bangun tidur, kata Ibnu Abbas. Nabi tak akan tidur kecuali membaca surat Astagfirullah, subhanallah. Hah? Nggak ada di internet. Sebelum membaca surat Bani Israel. Apa surat Bani Israel? Hah? Al-Isra. Nabi itu tak tidur malam kecuali pasti baca Al-Isra dulu. Bukan Al-Kafirun Ustaz. Itulah ibu-ibu. Al-Kafirun itu tiap hari itu. Dari kecil ibu dah diajarkan Al-Kafirun, Muawwidhatain, ya kan? Ini hadis Tirmidzi ini Nabi tak tidur sebelum membaca surat apa, Bu? Bani Israel. Satu lagi surat apa? Hah? Baca, Bu, baca. Baca internetnya, enggak usah nebak-nebak apa? Az-Zumar. Coba cek. Al-Isra berapa ayat, Az-Zumar berapa ayat? Ayo. Al-Isra berapa ayat, Az-Zumar berapa ayat? Ayo bismillah. Waktunya sudah habis, cepat. Az-Zumar berapa ayat, Al-Isra berapa ayat? Ayo bismillah. Hah? Al-Isra berapa ayat? Az-Zumar berapa ayat? Totalnya berapa ayat? Masya Allah. Ada yang setiap malam baca itu? Hah? Ada yang baca itu? Oke, lihat hadisnya. Ibu tulis, Bu. Ibu tulis di internet. Siapa yang pada malam hari membaca 100 ayat akan dicatat sebagai Astagfirullah. Ustaz, jangan gitu loh Ustaz, kami merasa terganggu. Ayo. Siapa yang membaca 100 ayat pada malam hari? Siapa yang membaca 100 ayat pada malam hari akan dicatat apa? Akan dicatat dia telah sholat sepanjang malam. Siapa yang di malam hari membaca 1000 ayat? Silakan. Ya Rabb ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya. Ayo. Siapa yang membaca 1000 ayat pada malam hari akan dicatat sebagai ya Allah. Ya sabarlah Ustaz, sabar Ustaz, sabar. Bu, ayo. Siapa yang membaca ayat 1000 ayat di malam hari dia dicatat sebagai Al-Muqan apa Pak Ustaz? Muqantirin. Makanya Bu, kalau Nabi membaca Al-Isra, membaca Az-Zumar lebih dari 100 ayat, sebenarnya sudah dicatat malam itu dia sudah bangun semalaman suntuk. Makanya tadi kata Aisyah, Nabi tidak tidur malam hari sebelum satu membaca surat Bani Israel, yang kedua surat Az-Zumar. Kira-kira kapan akan terjadi? Al-Kafirun aja lah Pak Ustaz. Bu, ayo bismillah. Ternyata untuk supaya kita menjadikan rutinitas kita membaca Quran yang banyak, supaya nanti di akhirat pun
ada istimewanya. Apa? Hari kiamat dia dapat syafaat, di padang mahsyar dapat perlindungan, di kuburan dihilapangkan tempatnya. Nanti ketika di atas sirat, jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, dia dibantu oleh malaikat. Ketika masuk surga, tempatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, tak ada ceritanya apa tuh namanya? Rugi-ruginya kalau belajar Al-Qur'an. Enggak ada rugi-ruginya. Ya. Kalau kita hari ini faham itu semuanya, insya Allah kesalahan kita tak lagi terulang oleh anak-anak di rumah nanti. Maka bismillahirrahmanirrahim, niatkan Ramadan tahun ini harus berbeda dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Apa yang terjadi Pak Ustadz? Saya akan coba menggali 8 cerita yang ada di Al-Baqarah terkait hewan, binatang. Ya, apa cerita nyamuk? Mengapa ada cerita nyamuk? Mengapa ada cerita anak sapi? Ada orang sudah ditolong Allah, sudah dibebaskan dari kezalimannya Fir'aun, sudah diselamatkan dari kejaran Fir'aun, sudah lolos sampai ke ujung melewati lautan, malah bikin patung menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Cerita anak sapi. Ada orang sudah dikasih makanan enak, salwa namanya, tak juga mereka bisa mensyukuri pemberian Allah, malah minta sayur timun. Apalagi kacang adas, bawang merah, bawang putih. Gara-gara itu Allah murka, Allah marah, Allah hinakan mereka, Allah miskinkan orang itu. Tak pandai syukur. Dikasih salwa, minta sayur. Macam anak-anak sekarang, sukanya makan ayam goreng, mamanya suruh makan sayur. Kenapa ibu-ibu demen betul suruh anak-anak itu makan sayur? Bagus, seratnya banyak. Kenapa tak dikasih nasi kebuli? Mahal. Bilang aja sayur itu karena murah. Bukan masalah gizinya. Kalau bergizi daging kambing top. Nabi pun suka. Bu, itu cerita. Kemudian cerita monyet, kera. Ada orang yang melanggar hari Sabat. 6 hari boleh mencari duit, boleh nangkap ikan 6 hari. Hari ke-7 tak boleh. Malah mereka ngakal-ngakalin Tuhan. Disuruh sembelih sapi, nanyanya banyak. Dilarang, pinter nyari-nyari akal, ngakalin Allah. Disuruh, nanyanya banyak. Hampir-hampir tak dikerjakan yang diperintahkan. Jadi banyak sebenarnya cerita Al-Baqarah itu, Bu. Cuman sayang, waktu dah dikasih, umur dah dipanjangkan, masih juga fokusnya khatam. Bagus, nggak apa-apa. Cuman naikin dong level kita untuk Quran ini. Mau faham, Nabi faham. 23 tahun, 30 juz selesai. Ini kenapa 30 tahun juz 30 nggak kelar-kelar? Ustaz, bagian ini tolong jangan diulang. Bu, bismillah. Minta ke Allah. Ajak kanti anak-anak, ajakin suami, coba rembukan di rumah. Apa yang terjadi? Rencanakan hari ini. Saya mau ngapain? Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Banyak lagi cerita-cerita. PR-nya ada di tangan ibu-ibu. Ya, selamat berlibur. Anak-anaknya yang liburan sekolah, kalau ibu sempat suruh dia nonton rekaman hari ini. Supaya apa, Bu? Nanti Al-Baqarah semua jamaah di Al-Kautsar paham 100%. Kenapa? Karena benar-benar dipahami, didalami segala kisah-kisah yang ada di dalamnya. Tapi kalau tidak, Al-Baqarah hanya akan jadi panjang suratnya, Pak Ustaz. Ya. Nanti malam ada amalan baru yang bisa kita kerjakan. Apa, Bu, sebelum tidur? Baca Al-Isra berapa ayat tadi? Baca Al-Zumar berapa ayat? Baru 3 ayat. Baru 3 ayat langsung ngantuknya menyerang. Wallahu a'lam bishawab. Al-afu minkum. Minta maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang pas, ada yang tersinggung, tersungging. Tolong dimaafkan. Israfil bukan mau mengajar, bukan mau
menggurui, tidak. Cuman menyampaikan pesan-pesan tadi. Siapa yang bisa jawab boleh pulang. 1. Tentang penghuni neraka pengen keluar dari neraka. Surat apa, ayat berapa tadi? Surat apa? Fatir, ayat berapa? Masya Allah. Cerita ada orang ditidurkan 100 tahun. Wah, yang mana tadi Pak Ustaznya? Baru sebentar dah hilang. Al-Baqarah ayat berapa? 259. Masya Allah. Tadi di ayat 260-nya ada berapa cerita burung? Burung apa saja? Burung puyuh, apa lagi? Hah? Emang iya? Coba buka tafsir deh, buka tafsir. Tafsir 4 ekor burung ayat 260 surat Al-Baqarah. Cepat. Buka tafsir ya, di Quran enggak disebut, di tafsir ada. Tafsir 4 burung Al-Baqarah 260. Ayo. Biar pulang ada oleh-olehnya sedikit. Tafsir 4 ekor burung Al-Baqarah 260. Ayo, dapat? Enggak ada di tafsir? Tafsir surat Al-Baqarah ayat 260. Oke. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 ekor burung lalu menjinakkan dan mengajarkannya untuk terbang dan dipanggil kembali. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih 4 burung, mencincang dan membaring-baringkannya. Burung apa saja? Nggak ada. Wah, berarti belum semua tafsir dibacanya. Iya Pak Ustaz. Nah, Ibu mau PR sekarang atau PR di rumah? Kalau di sini namanya PM, pekerjaan masjid. Bu, Ibu carilah. Memang tak disebut di ayat ini ada apa saja burungnya, tapi di tafsir disebutkan burungnya apa aja. Ya, yang menemukan alhamdulillah, yang tak menemukan insyaallah nggak ada masalah. Ya, demikian. Ada yang dapat burungnya apa aja? Sama semua? Merpati. Apa lagi? Tafsir apa yang Ibu baca? Kitab tafsir apa itu? Ibnu Katsir. Itu nemu. 2 lagi Bu, burung apa? Hah? 1 lagi? Burung Google. Oke lah, alhamdulillah, terima kasih ya. Allah tak sebut tentunya. Kalau ukurannya gede-gede Bu, berarti bayangin aja tuh gimana ceritanya, dicincang-cincang, ditaruh di atas 4 bukit berbeda, kemudian dipanggil datang semuanya. Ya, kalau di masjid ini biasanya ada burung apa Bu? Nah, kok burung gereja di masjid? Kenapa burung gereja banyak di masjid? Konon ceritanya dia tak mau masuk Islam nanti jadi mu'allaf. Kalau sudah mu'allaf, orang katanya kalau mu'allaf harus disunat. Makanya dia takut kalau disunat langsung mati dia. Ya, itu cerita orang Indonesia, bukan cerita di tafsir Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bishawab. Al-'afwu minkum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.